Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpanjang-panjang supaya tidak mengurangi jatahnya pemateri nanti. Lebih baik yang banyak berbicara pematerinya, gitu ya? Setuju ya? Oke. Pertama-tama saya mengapresiasi panitia dari Hima Ilmu Hukum bahwa acara ini tetap eksis sampai sekarang ini yang ke berapa ini? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Dengan tema yang berbeda-beda. Variatif. Jadi saya mengapresiasi dan memberi penghargaan yang tinggi kepada saudara dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum. Materi ini sangat relevan, artinya up to date, karena kasus yang akan dibahas ini belum pernah ada kejadiannya sebelumnya. Jadi ada undang-undang yang dibatalkan tetapi bersyarat. Nah, ada istilah pembatalan bersyarat ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law. Saudara nanti akan banyak belajar dan bertanya, silahkan gali ilmu sebanyak-banyaknya kepada pemateri karena beliau sangat relevan untuk menyampaikan materi ini. Di samping ini juga menjadi bahan kajian beliau pada program S3 di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sekali lagi saya sambut dengan baik kegiatan ini dan semoga acara ini tetap berlangsung dan berkesinambungan sampai kepada kepengurusan berikutnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada alumni Fakultas Hukum Bapak Badrudin yang menyempatkan waktu hadir di acara hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Bapak Supianto SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Universitas Islam Jember, Ibu Tioma R. Haryanja SHMH. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Jember, Ibu Musfianawati SHMH. Dan juga yang terhormat pemateri dan sekaligus peneman kita pada sore hari ini, Bapak Haji Sidi Al-Kafi Setiawan SHMH yang sebentar lagi akan menjadi doktor. Dan juga yang saya hormati seluruh alumni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman fakultas seluruh angkatan Universitas Islam Jember yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rayhan Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jember angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator kajian fakultatif bulanan Hima Ilmu Hukum Universitas Islam Jember dengan tema telaah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan kurikulum vitae pemateri atau peneman kita pada sore hari ini. Nama Bapak Haji Sidi Al-Kafi Setiawan SHMH yang sebentar lagi akan menjadi doktor. Beliau lahir di Jember tanggal 26 April 1967. Nomor telepon 082 132 080 383. Emailnya sangkanparan@gmail.com. Hobi adalah olahraga, membaca, menulis, dan berorganisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Haji Sidi Al-Kafi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba membawakan PowerPoint saya. Kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung, PowerPoint itu adalah poin-poin yang membawakan orang yang nggak punya power. Tapi saya coba
membawakan di sini untuk acara ini. Judulnya adalah Quo Vadis, Ambiguitas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada awal mulanya, ibarat kata selembar daun kering jatuh gemanya sampai ke ujung dunia. Jadi ada selembar daun kering jatuhnya itu katakanlah di Hong Kong, gemanya ini sampai ke seluruh dunia. Permasalahannya dimulai dari kebijakan eksekutif Hong Kong yang didemo oleh masyarakat Hong Kong sendiri. Jadi eksekutif Hong Kong itu namanya Carrie Lam. Carrie Lam ini perempuan, dia semacam presiden atau gubernur atau apalah penguasa Hong Kong, karena Hong Kong yang kita ketahui adalah bergabung dengan Republik Rakyat Cina. Alhamdulillah saya lahir dan besar dari keluarga Nahdiyin. Ayah, ibu saya, kakek saya semua Nahdiyin. Alhamdulillah, dan saya bangga jadi Nahdiyin. Hari ini saya berada di kalangan Nahdiyin. Silakan ke yang berikutnya, ke materinya, halaman 4 mungkin ya. Ini adalah foto Carrie Lam, pimpinan tertinggi atau eksekutif Hong Kong, yang didemo gara-gara dia menerapkan peraturan mengenai ekstradisi. Kemudian dari demo besar yang terus-menerus ini akhirnya membuat banyak pengusaha atau taipan-taipan bisnis yang dari negara lain hengkang dari Hong Kong. Hengkang dari Hong Kong, jadi asik juga kalimatnya ya. Kemudian dari sekitar 30 pebisnis yang menempatkan atau investor yang menempatkan dananya di Hong Kong ini mencabut dananya, mencabut usahanya, memindahkan usahanya ke banyak negara lain. Ada yang ke Vietnam, ada yang ke India, ke Filipina, ke Mauritius dan sebagainya. Tetapi dari 30 perusahaan besar ini tidak satu pun yang menempatkan perusahaan barunya itu di Indonesia. Kalau saudara-saudara sekalian tahu, rejim Jokowi pada periode pertama pemerintahannya kan banyak membangun infrastruktur dan itu banyak memakan biaya. Pada akhirnya menggerus keuangan negara dan mengharapkan ada investor masuk. Ternyata investornya tidak ada yang ke Indonesia satupun. Alasannya adalah adanya peraturan investasi di Indonesia yang terlalu ruwet, yang harus banyak meja yang dilalui, harus banyak tanda tangan yang dibutuhkan. Kalau saya terlalu cepat nanti diingatkan aja ya, nggak apa-apa, kita santai, sama-sama status kita sama-sama mahasiswa. Cuma Anda di S1, saya di S3, jadi santai aja, kita sama-sama mahasiswa. Nah, apa sih sebenarnya dengan aturan main yang diharapkan bisa menjembatani itu? Disampaikan bahwa ada aturan namanya Omnibus Law. Omnibus Law sendiri itu merupakan satu aturan yang bisa menyederhanakan aturan-aturan lain yang ada. Karena di Indonesia ini dianggap sebuah negara yang terlalu banyak aturan, akhirnya dibutuhkan sebuah aturan pamungkas, sebuah aturan yang bisa menjembatani atau menyederhanakan aturan-aturan yang ada. Omnibus Law itu awalnya berasal dari Perancis. Pada waktu itu ketika
tahun 1800-an lah ya, itu dibutuhkan satu kendaraan, satu kereta besar yang bisa mengangkut barang. Sementara di Perancis pada waktu itu yang ada hanya kereta pengangkut manusia. Akhirnya dibuatlah satu kereta yang ditarik oleh mungkin 8 atau 10 ekor kuda yang dinamai Omni. Nah, ini nanti yang cikal bakalnya menjadi omnibus. Karena dikaitkan dengan hukum dan bisa menyederhanakan banyak aturan, maka namanya menjadi omnibus law. Next. Presiden Joko Widodo di hadapan DPR pada waktu itu pelantikan yang kedua pada sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019 menyatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Kuncinya sampai di sini ada satu hal yang salah menurut saya. Menurut yang saya pelajari ada satu hal yang salah. Kenapa? Karena di Indonesia untuk pembentukan perundang-undangan itu tunduk kepada Undang-Undang 11 ya. Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2011, yaitu peraturan pemerintah pembuat undang-undang. Ini awal mulanya di sana. Kemudian diambillah sebuah sumber pembuatan undang-undang yang namanya omnibus law, yang kita selama ini tidak menganut omnibus law itu, karena kebanyakan omnibus law itu adalah berlaku di negara-negara Anglo-Saxon atau di Eropa. Apakah di Indonesia tidak ada omnibus law? Saya jawab ada, prakteknya ada. Saya ambil contoh pada slide ini adalah Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang NRI nomor 7 tahun 2017. Tolong ya diperhatikan, kalau ada penulisan Undang-Undang NRI itu adalah penulisan yang benar. Artinya undang-undang ini diterbitkan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2000. Jadi kalau untuk penulisan sebuah karya ilmiah untuk undang-undang NRI harus ada undang-undang NRI, harus seperti itu. Atau undang-undang dasar NRI itu setelah ada amandemen. Kalau undang-undang dasar 45 berarti sebelum ada amandemen. Ini yang disepakati oleh para pakar. Nah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai undang-undang pemilu itu merupakan penyatuan dari 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian Undang-Undang NRI nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2011 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi 3 undang-undang dijadikan satu di Undang-Undang nomor 7. Di dalam konsideran Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, jelas dikatakan bahwa Undang-Undang NRI nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian Undang-Undang 15 tentang penyelenggaraan pemilu, dan Undang-Undang 8 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan sebagainya, perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang. Jadi praktek omnibus law-nya sudah ada. Praktek
penggunaan Omnibus Law sudah ada, tolong ya, dalam tanda kutip. Menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilu secara serentak. Dengan penggabungan ketiga undang-undang ini, maka undang-undang pemilu tersebut menjadi sangat tebal, mencakup 573 pasal, meliputi 466 halaman yang terdiri atas 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan dan 33 halaman lampiran undang-undang. Nanti kalau yang pengen dapat materi lengkap silakan hubungi Mas apa Mas? Mas Faiz ya. Silakan, sudah saya beri materinya, silakan nanti kalau yang butuh. Kemudian dari penggabungan dan perubahan ketiga undang-undang ini menjadi satu undang-undang yang sekaligus juga dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat juga disebut sebagai omnibus legislatif teknik, meskipun tidak dengan bersengaja menggunakan istilah omnibus. Dalam hal ini dapat disebut sebagai omnibus terbatas, karena tujuannya tidak menyeluruh dalam rangka penataan hukum, melainkan hanya untuk menyatukan berbagai ketentuan yang dianggap penting oleh pembentuk undang-undang dan masih sesuai dengan judul umum undang-undang yang bersangkutan. Apakah di negara lain Omnibus Law ini tidak diberlakukan? Diberlakukan, terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Di Amerika Omnibus Law bukan barang baru. Di Amerika Omnibus Law ini dimulai sejak tahun 1840 atau 4 tahun setelah Perang Sipil. Perang Sipil itu 1776. 104 tahun ya. 1776 ini 1840. Kemudian Omnibus Law juga diterapkan pada beberapa negara lain seperti Kanada, Irlandia, Turki, Austria, Filipina, dan Vietnam. Namun demikian, banyak kalangan yang menilai bahwa negara-negara ini memiliki kapasitas kemampuan perekonomian yang jauh lebih tinggi, lebih mapan daripada Indonesia. Jadi dalam tanda kutip, quote unquote, apple to apple di sana ya, kondisinya tidak sama. Omnibus Law ini memang efektif pada beberapa negara. Contohnya di Irlandia berhasil menghapus kurang lebih 3.225 undang-undang di Irlandia menjadi satu undang-undang. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Sebetulnya cukup riskan menerapkan Omnibus Law dengan terburu-buru dan terkesan sembunyi-sembunyi. Mengapa demikian? Karena Indonesia sebenarnya lebih membutuhkan sebagaimana membuat sebuah aturan main yang mampu melindungi hajat hidup pekerja Indonesia yang konon jumlahnya sangat besar. Belum lagi perhitungan akan adanya bonus demografi di tahun 2030. Jadi tahun 2030 itu dihitung-hitung akan ada ledakan penduduk baru yang mungkin sekarang ini masih usia ya SMP atau SD begitu, ketika tahun 2030 sudah mulai membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sini terjadi dikotomi pemikiran. Kalau kita melihat falsafahnya, ke atas dulu. Ya itu. Landasan konstituil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jelas, amanat undang-undang. Ini harus dipenuhi karena ini amanat undang-undang. Tetapi melihat adanya yang namanya bonus demografi, banyaknya pengangguran yang ada sekarang dan sebagainya, menimbulkan yang namanya dikotomi pemikiran. Next. Pada dikotomi pemikiran ini
kalau pemerintah melihat bagaimana menyelamatkan dengan memberikan semacam ruang gerak kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, terutama di tahun 2030. Sedangkan menurut kacamata buruh tidak ada transparansi sama sekali. Kenapa? Karena yang namanya pemerintah terkesan seolah-olah sembunyi-sembunyi. Membahas Omnibus Law ini sembunyi-sembunyi. Tidak memberikan ruang yang cukup kepada elemen serikat pekerja maupun masyarakat agar bisa memberikan masukan yang berarti kepada pembuatan Omnibus Law. Perjalanan berikutnya adalah terbitnya Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020. Kalau tadi nomor 11 tahun 2012 peraturan pemerintah pembuat undang-undang, sekarang adalah Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut UU CK. Hati-hati jangan sampai keliru, karena nomornya sama tapi tahunnya berbeda dan efeknya juga berbeda. Undang-undang ini bisa dibayangkan, dia merampingkan 78 buah undang-undang dan lebih dari 1.203 pasal yang terdampak, serta 7.197 daftar isian. Proses serupa juga mewarnai proses atas pembentukan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang NRI nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang NRI nomor 30 tahun 2020 tentang Minerba, dan bahkan Undang-Undang NRI nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan, terkesan dibuat terburu-buru dan nyaris seperti proses Bandung Bondowoso. Bukan dari Bandung ke Bondowoso, tetapi Bandung Bondowoso yang menciptakan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Padahal kita semua paham ya, dalam pembentukan sebuah perundang-undangan itu harus ada yang namanya studi kelayakan, kemudian ada naskah akademik dan sebagainya, dan ini butuh waktu. Tidak langsung tahu-tahu ada ketok palu dari DPR tanpa ini ditayangkan dulu ke masyarakat. Ini yang dikeluhkan oleh elemen serikat pekerja. Tetapi pemerintah mengatakan telah ada pertemuan sebanyak 64 kali. Loh, ketemuan dengan siapa? Dengan elemen serikat pekerja yang mana? Kapan? Itu yang tidak jelas. Pada akhirnya UU CK yang disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 November 2020 lewat lembaran negara nomor 245 2020, tambahan lembaran negara nomor 6573 tentang Cipta Kerja. UU CK merupakan undang-undang yang menerapkan konsep Omnibus Law. Tolong ingat-ingat, kita sebelumnya tidak menganut Omnibus Law secara murni, tetapi dalam hal ini pemerintah menerapkan pemakaian Omnibus Law secara murni yang membagi 11 klaster, antara lain penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Nah, hal ini tentunya tidak mudah diterima begitu saja dan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri, di mana tugas
pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melekat 5 fungsi. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi. Jadi tidak ada lembaga yang lebih tinggi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan, bersifat final and binding, bersifat mengikat para pihak. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia. Di dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, atau istilah kerennya The Guardian of Constitution. Oleh karenanya dalam hal pengujian formil, Undang-Undang Cipta Kerja yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita ketahui bersama, berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar. Nah, biasanya MK di dalam memutuskan sebuah perkara itu menyatakan ada 2 hal. Yang pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua dinyatakan tidak berlaku. Ya. Selalu 2 ini. Namun khusus kepada Undang-Undang Cipta Kerja, pertimbangan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi, 1 dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, masih sama. Yang kedua, dinyatakan tetap berlaku dengan catatan akan dinyatakan tidak konstitusional jika dalam waktu 2 tahun tidak diperbaiki. Rasio desiden di MK, pertimbangan hukumnya bukan hanya legalistik saja, bukan sekedar sah atau tidak sah, tetapi juga meliputi aspek publiknya yang luas karena menyangkut penyelenggaraan negara. Misalkan bagaimana dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan dan dampaknya bagi penyelenggaraan negara dan sebagainya. Memang sejarah baru telah terukir. Pada tanggal 25 November 2021, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang baru jadi pengantin kemarin, ada iparnya Jokowi, telah membaca keputusan atas Judicial Review UU-CK sebagai berikut. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia baru pertama kali ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil sebuah undang-undang. Selama ini belum pernah terjadi. Kemudian MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Beberapa pokok keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formal. Cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Kedua, menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
masih tetap berlaku dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini, yaitu 2 tahun. 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam rangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. 4. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa poin, nanti saudara bisa ambil di PowerPoint-nya. Next. Setidaknya ada 3 alasan pertimbangan keputusan MK terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau UUCK. Yang pertama, proses pembentukan UUCK tidak berdasar metode ketentuan dasar yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang kedua, setelah RUU-CK disahkan di paripurna DPR RI, banyak sekali terdapat koreksi yang bukan hanya typo, tetapi juga menyangkut hal-hal yang prinsip. Yang ketiga, tidak memberi alasan publik yang luas terhadap para pihak yang berkepentingan. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, ada 7, tapi saya ambil 1 yang terpenting. Yang bikin ribut ini kan sebetulnya klaster ketenaga kerjaan. Untuk solusinya mudah. Untuk solusinya gampang aja sebenarnya. Sebelum melakukan pembuatan undang-undang dengan metode Omnibus Law, sebaiknya regulator, dalam hal ini pemerintah, membuat klaster yang sifatnya sejenis. Ini terlalu banyak jenis, ada pertambangan, ada ketenaga kerjaan, ada apa? Macam-macam lah di dalam satu undang-undang. Agar tidak terlalu melebar, atau dengan kata lain sebaiknya klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang NRI nomor 11 tahun 2020. Kalau dikeluarkan dan dibahas sendiri saya yakin beres. Tapi karena ini tidak dikeluarkan ya tidak beres-beres akhirnya. Barangkali pemantiknya itu silakan kalau mau bertanya. Corong akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab, sekurang-kurangnya 3 penanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait tentang UUCK yang menurut saya sangat ambigu. Di sini saya memiliki banyak kebingungan, Pak. Mohon maaf, tolong sebutkan nama terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Umar Baidawi, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6. Pertanyaan saya di sini, Pak, terkait putusan dari MK yang sudah menyatakan UUCK ini inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sini juga ada putusannya bersyarat begitu, Pak. Artinya kan selama 2 tahun ini UUCK ini berlaku. Lantas kalau ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apakah apa yang menjadi titik acuan bagi MK sehingga ini bisa disahkan bersyarat, secara bersyarat gitu, Pak. Ini kan
kita bertentangan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu bagaimana kita menerapkan undang-undang Cipta Kerja ini? Itu Pak, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Pada intinya pertanyaannya adalah acuan apa yang diambil MK ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya melihat MK ini juga memandang posisi eksekutif, posisi regulator itu ada benarnya juga. Karena memang realitas yang ada apple to apple, posisi dari pemerintah ini harus mengcover semua warganya. Ingat, kita masih menganut sistem welfare state, negara kesejahteraan. Satu ciri-cirinya adalah asuransi. Kita semua diwajibkan ikut jam sostek. Itu adalah salah satu ciri-ciri welfare state. Walaupun welfare state sendiri pada beberapa negara yang ada di dunia, terakhir di Eropa itu terakhir Belanda sekitar tahun 2005 atau 2015 saya lupa, yang terakhir masih mengandung welfare state. Selanjutnya adalah bergeser kepada bentuk participation aktif. Jadi ada semacam partisipasi masyarakat diperlukan. Nah, Indonesia ini sedang bertumbuh dan berkembang sehingga menginginkan adanya daya untuk mengantisipasi terutama di tahun 2030. Bagaimana dengan tahun 2030? Karena yang namanya bonus demografi tahun 2030 ini luar biasa. Kalau sekarang dihitung-hitung, saya sempat melakukan penelitian di disertasi saya itu untuk angkatan kerja dari sekitar 250 juta di tahun 2030 usia angkatan kerja itu bisa di atas 300 juta. Padahal untuk angkatan kerja yang sekarang ini sudah kesulitan. Nah, faktor hitungan ini kan tidak mungkin bisa diindahkan begitu saja. Jadi bagaimana MK memandang dasarnya ini sebenarnya kan ini salah. Karena apa? Kita punya aturan main sendiri. Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, nomor 12 tahun 2011. Saya sering kelupaan di sini. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengenai peraturan pembentukan undang-undang. Sekarang tahu-tahu ada konsep Omnibus Law yang dicomot begitu aja dari luar untuk diterapkan di Indonesia. Kesalahannya kan di sana. Karena tidak lagi memakai dasar yang seharusnya menjadi pembuatan undang-undang di Indonesia. Hal ini sebenarnya bukan baru di Indonesia kejadian seperti ini. Saya ambil contoh misalkan, ketika jam sostek itu tidak pernah dilikuidasi loh. Jam sostek itu PT dan dia sehat, dia hidup. Pada waktu itu kita tunduk kepada Undang-Undang nomor 40 tentang peraturan perseroan terbatas. Seharusnya jam sostek itu dibubarkan dulu, dananya dibagikan kepada masyarakat secara teori ya, dibagikan kepada stakeholdernya, baru kemudian dibuat baru BPJS. Ini kan nggak langsung ke BPJS, dananya berlanjut. Salah satu contoh seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis peraturan ini dibuat dasarnya apa. Nah, kemudian terkait dengan dasar pertimbangan dari
Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ini adalah bahwa sebuah aturan main kalau ini bisa diperbaiki, kenapa tidak? Karena di 2030 ini nggak main-main loh. Di 2030 ini beban kita akan berat, sangat berat. Adik-adik di sini nih masih akan memperebutkan lapangan kerja. Ini baru satu tempat, baru satu lokasi. Di Jember itu ada berapa perguruan tinggi, ada berapa ribu orang. Di Jawa Timur ada berapa juta orang. Di seluruh Indonesia ada berapa puluh juta orang atau ratusan juta orang yang membutuhkan untuk hidup di tahun 2030. Yang jumlahnya akan bertambah dengan bonus demografi. Nah, menyadari ini barangkali juga menjadi tanda kutip buat MK untuk ya sedikit memberikan kelonggaran kepada pemerintah agar lebih punya kemauan untuk berbuat banyak bagi rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 tadi, dengan catatan mereka juga ingin hak-hak warga negara dilindungi sebagaimana mestinya. Barangkali itu jawaban saya. Kalau kurang puas silakan nanti bertanya lagi. Silakan yang berikutnya. Baik, untuk penanya kedua dipersilakan. Nama saya Muhammad Mulabil Bait, angkatan 21, Fakultas Hukum. Saya akan menanyakan tentang praktek dari Omnibus Law sendiri. Nah, kita kembali kepada kasus Wadas yang sebelumnya yang digembor-gemborkan oleh mahasiswa. Nah, itu kan yang ada di kasus Wadas itu banyak masyarakat yang terdampak. Maksudnya dalam AMDAL tersebut itu banyak. Tetapi prakteknya di sana itu kan sudah banyak yang terdampak, dan kalau memang terdampak tersebut kan sudah menyalahi tentang Undang-Undang Dasar yang tadi disebutkan, yaitu pasal 27 ayat 1, yaitu tentang kesejahteraan. Nah, kalau udah Omnibus Law tersebut menyalahi yaitu judicial review yang masih berlaku sekarang, itu apakah masih harus dijalankan gitu Omnibus Law tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mulabil Bait. Terima kasih pertanyaannya. Keputusan atau hasil judicial review yang diterbitkan oleh MK ini memberikan ruang yaitu selama 2 tahun. Selama 2 tahun untuk pemerintah agar memperbaiki dengan tidak menerbitkan aturan-aturan main yang baru. Tetapi apa hendak dikata, ini saya ambil berita kemarin ya. Putusan MK ini ibarat kata menjadi sebuah keputusan yang tidak dihormati. Karena ternyata kemarin ini keputusan yang dibacakan oleh Pak Anwar Usman pada tanggal 25 November tahun 2021 ini mestinya dipatuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak membuat aturan main yang baru yang terkait dengan UUCK, Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, kalau kita lihat pada poin 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dilakukan perbaikan. Kenyataannya enggak juga gitu loh. Karena ternyata
secara diam-diam ya jalan terus, yang dimau pemerintah itu jalan terus. Ini yang jadinya ibarat dua sisi mata uang, ada kepentingan-kepentingan yang ada di sini yang susah untuk dilewatkan begitu saja. Saya ambil contoh misalkan adalah bagaimana yang seharusnya putusan ini menjadi acuan yang tetap bagi semua pihak, saling bertenggang rasa untuk sama-sama menuju yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya masih praktek-praktek yang ada susah. Praktek-praktek yang ada seolah-olah keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak lagi diindahkan. Itu yang menjadi kendala. Nah, kalau dalam waktu 2 tahun sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan yang mampu dilakukan oleh pemerintah, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 ini dinyatakan tidak berlaku secara permanen. Nah, makanya saya bilang tadi di slide saya bahwa ada yang aneh di sini. Kalau pada kasus-kasus lain, case-case lain, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan adalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dinyatakan tidak berlaku. Ini enggak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan berlaku dalam waktu 2 tahun dengan catatan adanya perbaikan. Kalau setelah 2 tahun tidak ada perbaikan maka dinyatakan tidak berlaku secara permanen. Nah, hal-hal ini yang perlu dikritisi oleh teman-teman mahasiswa sebagai agent of change. Ada lagi? Silakan. Mungkin ada tanggapan mengenai jawaban. Saya Badruddin Zamroni, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2001. Jadi alhamdulillah kemarin ketika demo Omnibus Law, oh bukan ya, Meligus Law ya. Jadi Meligus Law ini saya ikut sih rame-rame di Surabaya karena seringkali saya lewat ke sana, sehingga saya bersama teman-teman buruh juga ikut karena waktu itu saya masih tugas di Surabaya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemateri bahwa prosesnya yang saya tidak senang itu kemarin. Sebetulnya niatnya bagus ya, pengen menangkap investor, hanya cara-caranya yang ditabrak. Kita paham kenapa bisa seperti itu, karena oligarki politik sudah cukup kuat di Indonesia. Apapun selalu ditabrak. Karena kalau diflorkan kepada masyarakat, selain nanti rawan tidak disetujui oleh elemen-elemen terutama yang menolak, pasti seperti itu. Sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sidi bahwa caranya yang memang kurang elok lah begitu. Kalau ada yang menolak pasti akan digembosi, atau kalau memang tetap kenceng akan ditinggal itu. Yang kedua, pertanyaan saya, ini saya share ke grup alumni Pak Sidi ya. Jadi ada yang minta data dari mana ketika banyak investor dari Hong Kong yang resah dan akhirnya memilih hengkang itu, kok sama sekali tidak ada yang masuk di Indonesia. Itu dapatnya data dari mana? Katanya karena investor Hong Kong itu masih banyak di Indonesia. Apakah itu yang dulu-dulu atau tidak ada yang sama sekali hengkang dari Hong Kong pasca masalah demo besar-besaran di Hong Kong yang kemarin terjadi? Itu aja Pak Sidi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung jawab. Informasinya A1 Pak. Informasi yang saya peroleh itu A1. Saya mendapat informasinya dari Prof. Widodo, Dirjen Kumham.
Kenapa menjadi latar belakang Omnibus Law ini dibuat? Karena memang sangat sangat berharap adanya investor, karena dana yang kita miliki banyak terserap oleh pembangunan infrastruktur di periode pertama kabinet kerja. Tetapi realita yang ada, tidak satupun dari sekitar 32 atau 30 investor yang ada di Hong Kong yang melarikan dananya keluar ini menginvestkan ke Indonesia. Vietnam dapat 17 loh Pak. Filipina ada 1 atau 2, India ada, dibagi, tetapi tidak ada satupun yang ke Indonesia. Alasannya sederhana, alasannya karena di Indonesia terlalu banyak aturan. Nah, itu akhirnya dibuktikan. Salah satu wartawan mewawancarai Alwi Shihab, maksud saya, mantan Menlu, dulu itu pernah pangeran-pangeran Arab itu diundang ke Indonesia untuk melakukan investasi. Alwi Shihab ini keliling di Timur Tengah dan banyak sekali yang mau investasi. Nyampe di Indonesia sudah oke mau investasi, ternyata harus terbentur dengan aturan yang begini, perizinan ini, akhirnya tidak jadi. Salah satu pertimbangannya itu. Barangkali itu Pak, kalau mau lebih jelasnya nanti bisa minta kontaknya beliau, Bapak bisa telepon langsung. Tapi saya memperoleh informasinya dari beliau bahwa awalnya adalah kegalauan dari Bapak Presiden kita bahwa di 2030 kita harus mampu survive, sementara kondisi keuangan yang ada tidak bisa untuk survive kalau memang tidak ada support dari investor yang masuk. Percuma ada banyak jalan tol berkilo-kilometer kalau tidak ada yang mengelola. Belum lagi nanti yang namanya ancaman dari revolusi industri 4.0. Kalau kemarin Bapak sempat ke jalan tol, ada penjaga pintu lintasan di tol yang menerima atau memberikan uang kembalian kepada kita, sekarang itu sudah tidak ada. Ke depan, kalau sekarang kita lewat tol kita cukup nempelkan kartu. Ke depan kartunya pun tidak ada Pak, tidak dipakai. Ke depan bank itu mungkin satu bank besar yang sekarang jumlah karyanya 200 orang, mungkin hanya diisi cukup oleh 10 orang, sisanya mesin. Bisa Bapak bayangkan kemana nanti yang namanya angkatan kerja yang ada ini akan ditempatkan. Itu yang menghantui oleh pikiran pemerintah. Tetapi di kalangan serikat pekerja, di kalangan buruh, dan saya tahu persis karena saya adalah pelaku, saya adalah aktivis serikat pekerja, kurang lebih saya 18 sampai 25 tahun saya bergabung dengan sebuah serikat pekerja. Saya melihat bahwa kondisi yang ada real adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena terkesan sembunyi-sembunyi. Dan barangkali memang teman-teman juga kalau tahu penyusunannya itu juga dilakukan di tempat-tempat yang sulit dideteksi. Kenapa? Karena kepingin ini sepertinya dibuat secara diam-diam dan nanti tahu-tahu dijalankan seperti itu. Kalau kita lihat teori fiksi hukum kan setelah 14 hari diundangkan, tidak ada protes kan dianggap semua orang tahu. Dan ini dijalankan. Walaupun ternyata dengan adanya kemudahan informasi sekarang, akses informasi, ini tidak lagi menjadi semacam yang gampang disembunyikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang dapat saya sampaikan setelah kajian fakultatif sore ini, yaitu sejarah telah ditorehkan bahwa hukum telah hadir meluruskan sebuah produk politik yang terkondisikan. Namun demikian ibarat kata keputusan Mahkamah Konstitusi
belumlah tegak lurus dan linear dengan kehendak para pihak. Ini adalah sebuah upaya tentu terobosan dalam pembuatan undang-undang yang bersifat erga omnes atau berlaku untuk semua. Tentunya pemerintah harus memahami secara bijak atas putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia akan terus bertumbuh dan berkembang. Semoga kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri dan mampu menjadi antitesa bagi kalimat Soekarno, di mana saat rehat sidang MPRS tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno ditanya oleh wartawan asing, siapa bangsa Indonesia? Soekarno menjawab, terdiri dari bangsa kuli dan kuli di bawah koordinasi bangsa-bangsa. Tidak terbukti, jangan sampai karena mencari keadilan yang setinggi-tingginya yang didapatkan ketidakadilan yang setinggi-tingginya. Sumun ius summa injuria. Namun demikian, apapun alasannya, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator sore hari ini. Dan untuk Bapak Haji Sidi Al-Kahfi Setiawan SHMH, terima kasih atas sedikit ilmunya yang sudah diberikan.